Oke, kembali lagi dengan saya, Vince Marcus. Pada video ini saya akan menjelaskan sintaks-sintaks yang ada pada program sederhana dari Socket menggunakan aplikasi Visual Studio. Nah, pada baris ini, pada baris bagian atas ini digunakan untuk pendeklarasian perpustakaan atau library yang dibutuhkan pada program. Nah, ini adalah bagian kelas dari Simple Socket atau soket sederhana. Nah, di bagian ini adalah bagian komentar. Nah, ini adalah bagian komentarnya, ditandai dengan garis miring kalau di C#. Nah, komentar ini adalah teks yang tidak akan dieksekusi. Biasanya digunakan untuk menuliskan keterangan dan menonaktifkan sebuah kode. Dan ditandai dengan garis miring. Nah, ini adalah bagian kelas dari server Socket. Pada baris ini adalah komentar dari kode dari IOSTL yang akan menonaktifkan kesalahan ICMP agar tidak disebarkan ke soket. Nah, ini dapat terjadi jika paket UDP dikirimkan ke tujuan yang valid tetapi tidak ada soket. Nah, terdaftar. Nah, dan juga terdaftar untuk mendengarkan pada port yang diberikan. Nah, ini adalah baris yang menggunakan tipe data integer. Nah, pada penulisan blok kode di C# itu diawali dengan tanda kurung kurawal. Nah, ini adalah tipe datanya menggunakan tipe data byte. Nah, pertama-tama kita akan ubah string menjadi byte, lalu kita salin. Pertama-tama ubah string menjadi byte, lalu kita salin ke buffer dan kita kirim dengan perintah index lebih kecil data buffer.length. Nah, untuk membuat lalu kita pastikan kita tidak memiliki panjang buffer pengiriman dengan perintah jika indeks lebih besar sama dengan data buffer.length. Nah, pada baris ini yaitu untuk penulisan statement atau ekspresi pada C# yang harus diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini. Kalau kita tidak mengakhiri dengan tanda titik koma, maka nanti akan terjadi error. Nah, ini adalah perintah-perintah yang akan dieksekusi. Saya Mersiani Rambuana Ratu, NIM 2118017. Di sini saya akan menjelaskan bagian. Nah, di sini bagian komentar, yaitu yang berisi teks yang tidak akan dieksekusi. Nah, di sini biasanya digunakan untuk menuliskan keterangan dan menonaktifkan sebuah kode. Oke. Dan ini adalah isi dari bagian komentar dari program tersebut. Komentarnya berisi, ini adalah rutinitas utama yang mengurai baris perintah dan memanggil server dengan ekstensi parameter yang diberikan untuk TCP. Nah, ini membuat soket mendengarkan dan menunggu untuk menerima koneksi.
setelah klien terhubung, menunggu untuk menerima pesan atau permintaan. Itu diakhiri oleh klien yang mematikan koneksi. Setelah permintaan tersebut diterima, server mengirimkan respon diikuti dengan mematikan koneksinya dan menutup soket. Nah, untuk UDP, soket hanya mendengarkan paket yang masuk atau permintaan. Nah, di sini pesan adalah satu datagram yang diterima. Setelah permintaan diterima, sejumlah datagram dikirim sebagai balasan, diikuti dengan mengirimkan beberapa datagram 0 byte dan dapat dikirim dengan cara ini klien dapat menentukan bahwa setelah selesai ketika menerima datagram 0 byte. Nah, ini adalah perintah yang dieksekusi, yaitu static void main string arg. Ini adalah perintah-perintah yang akan dieksekusi. Nah, string text message itu server .2 server respon. Nah, di sini menggunakan tipe data integer, yaitu in local socket type sama dengan socket type.stream. Nah, protocol type sama dengan protocol type.tcp. Oke, di sini bagian komentar dari setel ke true untuk soket UDP ini. Ini pernah mengirim paket UDP ke tujuan jarak jauh yang ada, tetapi tidak ada soket untuk menerima paket. Pesan ICMP port dikembalikan. Secara default, saat ini diterima operasi berikutnya di soket UDP. Yang mengirim ini soket yang mengirim paket akan menerima soket expression. Ini untuk membungkus setiap operasi soket UDP dalam percobaan, dan ini menggunakan tipe data true. Ini adalah layanan klien dalam satu lingkaran. Klien soket sama dengan server soket .achieve. Sini perintahnya console.readline. Nah, di sini menggunakan perintah console.readline. Ini terima permintaan dari klien dalam satu putaran sampai klien ditutup. Nah, ini koneksi terputus melalui shutdown. Berapa datagram 0 byte untuk menunjukkan kepada klien bahwa tidak ada lagi data. Ini akan dikirim dari server. Beberapa paket dikirim sejak UDP tidak dijamin, dan kami ingin mencoba berusaha klien mendapatkan setidaknya satu. Console readline server bersiap mengirim menggunakan server socket .send2 send buffer. Ini spasi mengirimkan sedikit datagram 0 byte. UDP tidak dapat diandalkan dan ditumpukan lokal, bahkan dapat menjatuhkan sebelum mengenai kabel. Tutup soket jika perlu. Dan sekarang kita akan menjalankan program, dan kita klik debugging. Nah, ini adalah outputnya dari program tersebut.
Itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih.